Bismillahirrahmanirrahim. Kekhalifahan Yazid bin Muawiyah yang bermula pada tahun 60 Hijriah sampai kepada 64 Hijriah. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu menunjuk secara langsung ataukah memerintahkan masyarakat saat itu untuk membayar anaknya, ya, untuk membayar anaknya tentu dari sisi ijtihad dia, karena apa yang dilakukan oleh Muawiyah tentu menyelisihi apa yang dilakukan oleh empat khulafaur rasyidin sebelumnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang mungkin dari berbagai hadis-hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk menggantikan dia sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW meninggal. Abu Bakar kemudian menunjuk secara langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sisi penunjukan ada kesamaan antara Abu Bakar dengan Muawiyah. Muawiyah juga menunjuk langsung, Abu Bakar juga menunjuk langsung. Namun perbedaannya, Abu Bakar menunjuk orang lain yang bukan sama sekali bahagian daripada keluarganya, sementara Muawiyah menunjuk anaknya. Abu Bakar menunjuk Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengan Umar sama sekali tidak ada hubungan kerabat, ya. Tapi Muawiyah menunjuk, tapi yang ditunjuk adalah anaknya. Muawiyah juga menyelisihi apa yang dilakukan oleh Umar. Umar menjelang meninggal, dia menunjuk 6 di antara sahabat yang senior untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi khalifah setelah nanti dia meninggal. Namun kemudian setelah terpilih Utsman pun tidak menentukan siapa. Inilah yang diselisihi oleh Muawiyah radhiyallahu anhu dengan dasar ijtihadnya. Mungkin beliau radhiyallahu anhu melihat, kalau masalah ini saya serahkan sepenuhnya kepada kaum muslimin, maka mafsadah yang akan ditimbulkan jauh lebih besar. Perselisihan akan semakin perselisihan dan pertikaian akan semakin besar, dan mafsadah yang akan timbul semakin dahsyat. Makanya beliau memilih untuk menunjuk langsung Yazid, putranya, untuk menjadi khalifah menggantikan dia setelah dia meninggal. Nah, inilah Muawiyah radhiyallahu anhu. Yazid bin Muawiyah terangkat menjadi khalifah dibaiat pada tahun 60 Hijriah, dan umurnya ketika itu Yazid berumur 34 tahun, ya. 34 tahun. Namun kemudian Husain, begitu pula Abdullah bin Zubair tidak membayat Yazid, ya, tidak membayat Yazid. Dikatakan walam yubayyi'ul Husain walam yubayyi' al-Husain bin Ali wala Abdullah bin Zubair wa kana fil Madinati. Jadi Abdullah bin Zubair ketika itu, begitu pula Husain radhiyallahu anhu berada di Madinah. Pada saat dibaiatnya Yazid, Abdullah bin Zubair, begitu pula Husain radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di Madinah. Walamma tuliba minhum ayyubai ali Yazid qala Abdullah bin Zubair. Ini ketika mereka diminta untuk membaiat Abdullah bin Zubair, begitu pula Husain radhiyallahu anhu diminta untuk membaiat Yazid, maka Abdullah bin Zubair mengatakan, "Anzuru hazil lailata wa ukhbirukum bira'yi." Jadi dia mengatakan begini, Abdullah bin Zubair mengatakan, "Oke, biarkan saya sampai sebentar malam, saya ingin melihat dulu. Nanti setelah itu akan saya sampaikan bagaimana pendapat saya tentang baiatnya Yazid." Nah, ternyata faqalu na'am. Maka mereka yang menuntut Abdullah bin Zubair untuk membaiat Yazid, "Oke, kami biarkan, silakan berpikir sampai malam dan kami tunggu apa jawaban." Falamma kana al-lailu kharaja minal madinati hariban ila Makkah wa lam yubayyi. Ternyata pada malam hari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meninggalkan kota Madinah
pergi ke Mekah dan tidak membaiat Yazid. Dia tidak mau membaiat Yazid. Walamma ji'a bil Husain bin Ali wa qila lahu bai'. Dan sama halnya dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau didatangi dan diminta untuk membaiat Yazid, dia mengatakan inni la ubayyi'u sirran. Ini alasannya dulu ya, bahwa saya tidak akan membaiat Yazid dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dia menginginkan bahwa dia membaiat Yazid, Husain radhiyallahu anhu siap membaiat Yazid dengan catatan dibaiat secara terang-terangan di depan di depan orang lain. Qalu na'am. Maka permintaannya disetujui. Akan tetapi walamma kana al-lailu kharaja khalfa Abdullah bin Zubair ila Makkah. Tapi ternyata Husain radhiyallahu anhu pada malam harinya mengikuti jejaknya Abdullah bin Zubair meninggalkan kota Madinah menuju Mekah ya. Nah, setelah orang-orang ahli Irak mengetahui bahwa Husain radhiyallahu anhu tidak mau membaiat Yazid, maka mereka ini yang di dalam hatinya ada kebencian, ada kedengkian, yang dalam hatinya menginginkan bahwa bagaimana Islam ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka berpecah, ada perselisihan, ada permusuhan, maka mereka mengambil siasat. Mereka kemudian mengirim surat. Jadi setelah sampai kepada mereka bahwa Husain radhiyallahu anhu tidak mau membaiat Yazid, maka mereka kemudian mengirim surat kepada Husain radhiyallahu anhu. Nah, memang pada dasarnya mereka ini orang-orang Irak ini, ahlu Irak, mereka tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah, bahkan mereka tidak mau menginginkan mereka tidak mau menginginkan Yazid bin Muawiyah. Jangankan Yazid bin Muawiyah, mereka tidak menginginkan. Karena dalam keyakinan dan pandangan mereka, yang berhak menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali berserta dengan cucu-cucunya, anak-anaknya dan keturunannya ke bawah. Sehingga ketika mereka tahu bahwa Husain radhiyallahu anhu tidak mau membaiat Yazid, maka ini kesempatan yang mereka dapatkan. Andaikan Husain radhiyallahu anhu membaiat Yazid selesai, makanya mereka mengirim surat. Saya katakan, fa'arsalul kutuba ila al-Husain bin Ali kulluhum yaquluna fi kutubihim inna bay'naka. Coba. Semua surat yang dikirim menuju ke Husain radhiyallahu anhu dari penduduk ahli Irak, mereka mengatakan inna bay'naka, bahwa kami membaiat kamu. Jadi mereka membaiat siapa? Membaiat Husain. Mengangkat Husain menjadi khalifah setelah Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi dia tidak mau mengikuti sarannya Muawiyah yang meminta mereka supaya membaiat Yazid bin Muawiyah. Jadi mereka mengirim surat kepada Husain dan mengatakan di situ bahwa kami membaiat kamu. Wala nuridu illa anta, pokoknya kami tidak menginginkan selain daripada kamu. Siapapun yang ditunjuk Muawiyah pokoknya tidak boleh selain daripada kamu Husain. Walaysa fi unukina bai'atul Yazid balil bai'atul lahu. Pokoknya tidak ada baiat bagi Yazid. Dalam pada kami tidak ada baiat sama Yazid. Yang ada baiat cuma untuk kamu. Wa takatsara al-kutubu ala Husain bin Ali hatta balagat aktsar min 500 kitabin. Bahkan semakin banyaknya orang yang mengirim surat kepada Husain radhiyallahu anhu sampai lebih daripada 500 surat. Jadi sekitar lebih 500 surat diterima oleh Husain radhiyallahu anhu, semuanya memberikan pernyataan kepada Husain radhiyallahu anhu bahwa kami membaiat kamu, dan mereka meminta Husain radhiyallahu anhu untuk pergi ke Irak. Mereka meminta Husain untuk pergi ke Irak. Nah, sekarang apa sikapnya Husain radhiyallahu anhu? Husain radhiyallahu anhu setelah dia tahu mendapatkan surat bahwa mereka orang-orang Irak menginginkan dia menjadi khalifah, bayatna, kami bayat kamu, dan meminta Husain radhiyallahu anhu untuk pergi ke kota ke Kufah, maka Husain radhiyallahu anhu mengirim sepupunya dulu, Muslim bin Uqaim. Dia mengirim sepupunya dulu, lihat bagaimana kondisi dan keadaan di sana. Apa yang betul seperti apa yang dikatakan oleh dalam surat ataukah bagaimana? Baik. Inda dzalika arsal Husain bin Ali ibnu ammihi
Muslim bin Uqail bin Abi Thalib. Jadi sepupunya ya, dia kirim. Tujuannya untuk apa? Litaqassal umura hunaka, supaya dia ingin melihat bagaimana kondisi dan keadaan dan situasi di Kufa sebenarnya. Apakah memang betul seperti apa yang dikatakan dalam surat ataukah bagaimana? Wal ya'rif haqiqatal amri, supaya dia bisa mengetahui hakikat yang sebenarnya. Falamma wasala Muslim bin Uqail ilal Kufa, setelah Muslim bin Uqail sampai kepada Kufa, sara yas'alu hatta alima anna an-nasa hunaka la yuriduna Yazid bin Husain bin Ali. Jadi dia bertanya-tanya kepada masyarakat yang ada di Kufa, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa masyarakat yang ada di Kufa tidak menginginkan Yazid, tapi yang diinginkan adalah Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Wa nazala 'inda Hani bin Urwa, kemudian masuklah ataukah tinggallah siapa namanya Yazid di rumahnya, tinggallah Muslim bin Uqail. Muslim bin Uqail sama di rumahnya Hani bin Urwa. Wa ja'an nasu jama'atin wa wahdanan, datanglah orang, datang baik berkelompok atau sendiri-sendiri, datang membaiat Muslim bin Uqail, tapi itu baiatnya ditujukan kepada Husain radhiyallahu anhu, cuma diwakili oleh Muslim bin Uqail. Jadi yubayyuna Muslim bin ala baiatil Husain radhiyallahu tabaraka wa taala anhu jamain. Nah, waktu itu yang menjadi gubernur di Kufa siapa? Yang menjadi gubernur di Kufa di situ adalah Nu'man bin Bashir, yang diangkat sebagai amir atau gubernur di Kufa oleh Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Falamma balaghahu al-amru anna Muslim bin Uqail baina dhahranihim wa annahu yatihi an-nas wa yubayyi'una lil Husain, adhara ka'annahum lam yasma' syai'an wa lam ya'ba bil amr hatta kharaja ba'dul ladzina 'indahu ila Yazid ila fi Syam wa akhbaruhu bil amr. Jadi ini Nu'man bin Bashir yang diangkat menjadi khalifah atau gubernur di Kufa, dia tidak mau mengambil pusing. Ketika mendengarkan bahwa Muslim bin Uqail, sepupunya Husain radhiyallahu anhu, ada di Kufa, dan semua orang datang membayat Muslim bin Uqail sebagai bayat kepada Husain radhiyallahu anhu, seakan dia pura-pura tidak tahu itu. Nu'man bin Bashir, dia tidak mau disibukkan dengan hal-hal seperti, dia pura-pura dia tidak mau tahu, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Tapi ternyata sebahagian orang-orangnya Yazid yang kemudian tahu masalah itu, kemudian berangkat ke Syam untuk menyampaikan informasi yang permasalahan yang ada. Sampailah berita kepada Yazid bahwa di Kufa sekarang ada Muslim bin Uqail, sepupunya Husain radhiyallahu anhu, dan orang-orang membaiat Yazid bin Muawiyah membaiat Muslim bin Uqail sebagai baiat kepada Husain radhiyallahu anhu. Dan setelah ini diketahui oleh Yazid, apa yang dilakukan oleh Yazid setelah tahu bahwa ada kejadian yang terjadi di Kufa, maka Yazid bin Muawiyah mengganti ya, mungkin istilahnya mungkin dimutasi ya, mutasi. Nu'man bin Bashir dipindahkan pada tempat lain, kemudian Abdullah bin Ziyad diangkat menjadi gubernur di Kufa, yang pada waktu itu dia juga bergubernur di Basra. Jadi dia gabung bukan di, kalau mungkin kita istilahnya ditambah kabupaten ini, tidak, digabungkan menjadi satu. Jadi kemudian Kufa dan Basra berada dalam kepemimpinan Ubaidillah bin Ziyad. Yang sebelumnya Ubaidillah bin Ziyad itu dia cuma gubernur terhadap Basra saja. Tapi setelah itu dimutasi, dipindahkan Nu'man bin Bashir, kemudian Kufa masuk dalam kekuasaannya Ubaidillah bin Ziyad, yang kebetulan waktu itu menjabat sebagai gubernur di Kufa. Wa kana amiran alal Basrati fadamma lahul Kufata ma li yu'alij hadzal amr. Jadi ini tugasnya Ubaidillah bin Ziyad untuk melihat, meneliti dan menyelesaikan masalah ini, apa yang terjadi. Makanya Abdullah bin Ziyad pada waktu itu sengaja berangkat pergi di Kuba malam-malam ya. Dia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan dia pura-pura tidak memperlihatkan dirinya.
datang, dan orang-orang yang di Kufah ketika itu menganggap bahwa yang datang ini adalah Husain. Padahal yang datang adalah Abdullah bin Ziyad. Fakana indama yamurru 'alan nas yusallim ilaihim wa yaquluna wa alaikassalam ya ibn binti Rasulillah. Jadi orang-orang di Kufah di situ menganggap setiap lewat Ubaidillah bin Ziyad, dia kan mungkin menyamar Ubaidillah bin Ziyad, setiap memberikan salam kepada orang dia menganggap balasannya wa alaikassalam ya ibn binti Rasulillah, wahai anak laki-lakinya, wahai anak laki-laki dari anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mas Husain, dia menganggap bahwa itu adalah yadunnuna annahu al-Husain, mereka anggap bahwa itu adalah Husain. Wa annahu dakhala mutakhaffiyan mutalathiman laylan fa'alima Abdullah bin Ziyad anna al-amra jad. Dan setelah ini Abdullah bin Ziyad betul-betul bahwa ini masalah bukan masalah main-main. Ini masalah yang serius. Karena ternyata memang orang-orang di Kufah ini menginginkan Husain radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Wa anna an-nasa yantaziruna al-Husain bin Ali, dan orang-orang ketika itu menunggu kedatangannya Husain radhiyallahu anhu. Inda zalika dakhala al-qasr. Nah, pada waktu itu setelah Ubaidillah bin Ziyad masuk ke istilahnya istana kerajaan, kemudian dia kirimlah salah seorang bawahannya, arsala maula lahu ismuhu Ma'qilun. Jadi ada bawahannya bernama Ma'qil, diutus untuk berpura-pura ingin masuk menjadi pengikutnya, membaiat Husain radhiyallahu anhu. Bahkan cuma sekedar diutus, bahkan dia dibekali berapa uang. Bahkan ada yang mengatakan berapa uang dibawakan 3.000 dinar. 3.000 dinar itu bukan main banyaknya. Sebagai bentuk sokongan dan dukungan terhadap Husain radhiyallahu anhu. Datanglah Ma'qil tadi ini membawa 3.000 dinar menghadap kepada Muslim bin Uqail. Fasara yas'alu hatta dulla ala dari Hani bin Urwah. Jadi mereka cari ini siapa Muslim bin Uqail berada di rumah siapa, sampai mereka diperlihatkan dia berada di rumahnya Hani bin Urwah. Fadakhala wa wajada Muslim bin Uqail wa bayahu wa atahu 3,000 dinar. Maka Mikal tadi yang diutus oleh siapa? Ubaidillah bin Ziyad untuk menjadi memata-matai, masuk ke dalam, kemudian dia membaiat Muslim bin Uqail dan menyerahkan 3.000 dinar sebagai bentuk sokongan. Padahal dia tujuannya untuk apa? Untuk memata-matai. Apa istilahnya kalau diintel ya? Intel itu mungkin diintel ya. Wasara yataraddadu ayyaman hatta arifa ma indahu wa raja'a ba'da dzalika ila Ubaidillah bin Ziyad wa akhbarahu al-khabar. Jadi setiap hari ini siapa tadi Mikal datang, setiap hari pulang balik untuk ketemu dengan Muslim bin Uqail, sehingga semua informasi tentang apa yang akan terjadi yang mereka persiapkan sampai beritanya didengar oleh Mikal, yang kemudian kembali kepada Ubaidillah bin Ziyad untuk menginformasikan tentang apa yang berita yang ada. Jadi Mikal menyampaikan kepada Ubaidillah bin Ziyad tentang kejadian-kejadian dan informasi yang ada. Nah, sekarang kita lihat khurujul Husaini ilal Kufati. Keluarnya Husain radhiyallahu anhu menuju Kufah. Tadi kan Husain berada di mana? Berada di mana tadi Husain? Berada di Mekah, karena dia keluar Madinah menuju Mekah. Nah, ba'da an istaqarratil umur wa baya katsirun minan nas li Muslim bin Uqail arsala ila al-Husain an aqdama fa innal amra qad tahayya. Jadi ini tadi Muslim bin Uqail melihat bahwa memang ini sudah ada persiapan, sudah lengkap semua. Orang-orang Irak ini menginginkan Husain, maka dia mengirim surat kepada Husain radhiyallahu anhu supaya segera datang ke Kufah karena semuanya sudah siap. Semuanya sudah siap. Fa kharajal Husain bin Ali radhiyallahu anhu fi yaumit tarwiyah. Maka Husain radhiyallahu anhu meninggalkan kota Makkah pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Jadi besoknya orang sudah wukuf di Arafah, dia tinggalkan Mekah menuju ke Kufah. Wa kana Ubaidillah
kad alima maqama bihi Muslim bin Uqail. Dan Ubaidillah bin Ziyad tadi kan yang diangkat oleh Yazid menjadi gubernur, dia sudah tahu strategi yang ingin dilakukan oleh Muslim bin Uqail. Faqala alayya bihani bin Urwah. Maka dia sebagai gubernur ketika itu meminta supaya Hani bin Urwah didatangkan. Siapa Hani bin Urwah? Rumah yang ditempati oleh Muslim bin Uqail, sepupunya Husain. Maka didatangkanlah Hani bin Urwah. Faji'a bihi. Setelah dia ada di depannya Ubaidillah bin Ziyad, maka ditanyalah Hani bin Urwah dan mengatakan, aina Muslim bin Uqail? Di mana Muslim bin Uqail? Apa jawaban Hani bin Urwah? Qala la adri, saya tidak tahu. Padahal di rumahnya tuh. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan keberadaannya Muslim bin Uqail, sepupunya Husain radhiyallahu anhu. Fanada maulahu ma'akalan fadakhala alaihi. Coba. Maka Abdullah bin Ziyad memanggil bawahannya yang tadi diutus untuk memata-matai Ma'akal supaya datang. Maka keluarlah Ma'akal. Kemudian Abdullah bin Ziyad bertanya kepada Hani bin Urwah, hal ta'rifu? Apa kamu kenal orang ini? Ya kamu pasti kenal kan? Pasti kenal. Karena siapa tadi? Ma'akal setiap hari datang, pulang balik datang ke rumahnya Hani bin Urwah untuk ketemu dengan Muslim bin Uqail. Makanya hal ta'rif hadza, apa kamu mengenal ini? Qala na'am, saya kenal. Fa askata fi yadihi, fa uskita fi yadi. Jadi apa yang ada ini, mungkin dia kaget kan, sehingga sesuatu yang dipegang di tangannya jatuh. Wa arafa annal mas'ada kana khidda min Ubaidillah bin Ziyad. Dan paham betullah paham betullah siapa namanya Hani bin Urwah, bahwa apa yang terjadi ini merupakan tipuan ataukah khida dari Ubaidillah bin Ziyad. Faqala lahu Ubaidillah bin Ziyad inda zalika aina Muslim bin Uqail. Maka ketika kita tidak bisa lagi menghindar, karena ada saksi Ma'akal yang setiap hari datang ke rumahnya berkunjung dan bertemu dengan Muslim bin Uqail. Maka bertanyalah Ubaidillah bin Ziyad, di mana katanya Muslim bin Uqail, kepada Hani bin Urwah. Apa kata Hani bin Urwah? Wallahi law kanat tahta qadami ma rafa'tuha. Bagaimana dia ingin menyembunyikan keberadaannya Muslim bin Uqail, padahal sudah ditahu pasti keberadaannya. Dia tetap mengatakan, wallahi law kana tahta qadami ma rafa'tuha. Andaikan dia bersembunyi di bawah kaki saya, demi Allah, andaikan dia bersembunyi di bawah kaki saya, maka saya tidak akan mengangkat kakiku. Artinya dia mau sembunyikan. Fadarabahu Ubaidillah bin Ziyad. Maka Ubaidillah bin Ziyad memukul Hani bin Urwah. Summa amara bihabsihi. Kemudian diperintahkan supaya Hani bin Urwah untuk ditahan. Nah, kita lihat khazlanu ahlil Kufah li Muslim bin Uqail. Bagaimana orang-orang Kufah yang tadinya mengirim surat kepada Husain radhiyallahu anhu, sampai Husain radhiyallahu anhu memutus sepupunya ke sana untuk melihat keadaan, bagaimana kemudian mereka berkhianat. Bagaimana kemudian mereka satu persatu mundur dan meninggalkan Muslim bin Uqail, sampai sama sekali tidak ada yang tersisa kecuali Muslim bin Uqail. Semuanya melepaskan tanggung jawab. Nah, di sini dikatakan walamma balagal khabar Muslim bin Uqail, dan setelah berita ini sampai kepada Muslim bin Uqail, sampai bahwa Hani bin Urwah ditahan dan ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad, fa kharaja bi 4,000, maka dia keluar bersama dengan 44.000 orang. Keluar 44.000 orang untuk datang, mungkin ingin datang mendemo Ubaidillah bin Ziyad. Wa hasara qasra Ubaidillah. Jadi 4.000 orang ini mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad. Wa kharaja ahlul Kufati ma'ahu. Bukan cuma 40, bahkan semua penduduk ahlul Kufah waktu itu keluar ikut bersama mereka untuk menghisar atau mengepung rumahnya Ubaidillah bin Ziyad. Wa kana 'inda Ubaidillah fi dzalikal waqti asyrafun nasi. Nah, pada waktu itu ketika Ubaidillah bin Ziyad dikepung, di tengah-tengah beliau, di tengah-tengah dia ada orang-orang senior ya. Faqala lahum, maka Ubaidillah bin Ziyad berkata kepada mereka, khazilun nas am Muslim bin Uqail wa wa'adahum bil ataya wa khawwafahum bi jaysh syam.
Jadi bagaimana coba politiknya Ubaidillah bin Ziyad? Maka pembesar-pembesar pembesar ketika itu kerajaan diminta khazilun nasa an Muslim bin Uqail. Jadikan orang-orang yang pendukungnya Muslim bin Uqail yang datang kepada mereka ini untuk kemudian mengundurkan diri dan tidak mau ikut bersama Muslim bin Uqail. Dengan cara apa? Dijanjikan bil ataya. Janjikan mereka dengan sesuatu hal yang akan sesuatu yang akan diberikan kepada mereka. Dan yang kedua, wa khawwafahum bi jaysh Syam. Dan ingatkan mereka tentang bagaimana dahsyatnya pasukan Syam. Kalau Syam datang, pasukannya datang ke Kuba, kalian tidak bisa apa-apa. Akhirnya setelah itu, fasaral umara'u yuhzaluna an-nas an Muslim bin Uqail. Sehingga ketika itu orang-orang yang pembesar-pembesar yang ada di tengah-tengah Ubaidillah bin Ziyad datang menyampaikan kepada orang, ingatkan kalau kamu tinggalkan Muslim bin Uqail, kamu akan dijanjikan dengan hadiah, dan kamu ingat pasukan Syam itu dahsyat. Kalau dia datang ke sini kau tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak bisa melawan. Maka lebih baik kau menghindar. Maka mereka fasara famazalat tilkal mar'atu ta'ti wa ta'khudh waladaha. Jadi perempuan datang mengambil anaknya satu persatu, mengambil. Wa ya'tir rajul wa ya'khudhu akhahu. Ada orang datang mengambil saudaranya, artinya jangan ikut sama Muslim bin Uqail. Wa ya'ti amirul qabilah fayanhan nasa. Orang yang memiliki umdah dalam satu kabilah melarang anak buah orang-orangnya untuk datang mengikuti Muslim bin Uqail. Hatta la yabqa mau illa 30 rajulan min 4,000, sehingga disebutkan dalam riwayat dari 4,000 yang awalnya ikut bersama Muslim bin Uqail, tidak ada yang tersisa kecuali tinggal 30 orang lagi dari 4,000. Dan itu nanti sampai pada habis kecuali Muslim bin Uqail. Dikatakan di sini, wa ma ghabati syamsu illa wa Muslim bin Uqail wahda. Dan tiadalah matahari terbenam hari itu kecuali yang berdiri di depan kerajaannya, istana rajanya Ubaidillah bin Ziyad, kecuali Muslim bin Uqail saja. Sendiri mami. Semua tadi yang mengirim surat ini, yang menyatakan dalam suratnya kami siap yang membayat urusan. Kan kalau bayat begitu walaupun sami'na wa ta'na, hidup dan mati ya. Semua tadi yang mengirim surat kepada Husain radhiyallahu anhu, dan datanglah ke sini, pokoknya kami siap hidup dan mati, jiwa dan nyawa kami serahkan. Kami siap berkorban jiwa dan nyawa, harta dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah itu mereka mengkhianati, mereka mundur satu persatu. Sampai tidak ada yang tersisa kecuali Muslim bin Uqail saja. Semuanya pulang satu-satu. Zahaba kullun nasi annu wa baqiya wahidan yamshi fi durubil Kufati la yadri aina yadhhab. Sehingga dia mami kudung berdiri, kasihan Muslim bin Uqail dikhianati oleh orang-orang Kufa. Sendiri berjalan di tengah di jalan-jalan Kufa itu, dia tidak tahu mau kemana. Kata, fatarakal baba ala imra'atin min Kanda. Suatu saat dia mengetuk pintu rumah seorang perempuan dari Kanda. Faqala laha, kemudian Muslim bin Uqail mengatakan kepadanya, uridu ma'an fastagrabat minhu. Summa qalat lahu man anta, faqala ana Muslim bin Uqail wa akhbara al-khabar wa anna an-nasa khadhaluhu. Jadi dia meminta segelas air dari perempuan tersebut, dan perempuan tadi ini merasa heran dan bertanya, siapa kamu? Dia sampaikanlah bahwa saya ini adalah Muslim bin Uqail, sepupunya Husain. Namun kemudian mereka yang menyokong tadi saya, yang memanggil kami ke sini bersama saya, yang mengirim surat ke Mekah, yang memanggil kami ke sini, ternyata khazaluhu. Mereka khazul artinya mengundurkan diri dari wa annal Husaina sayati. Dan lebih parah lagi, Husain radhiyallahu anhu akan datang. Karena kenapa? Karena Muslim bin Uqail kan sudah mengirim surat ya. Sudah mengirim surat karena setelah melihat ini masalah sudah selesai. Semua orang-orang Kufah siap untuk membela Husain. Nyawanya akan diserahkan. Pokoknya dari surat-surat yang dikirimkan menunjukkan bahwa mereka siap mati demi untuk membela Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini masalahnya. Setelah itu mereka mundur satu-satu dan tidak mau menyokong dan mendukung Muslim bin Uqail, sementara Husain ini menjelang datang karena sudah terlanjur dikirimi surat oleh Muslim bin Uqail supaya datang ke Kufa. Fa adkhalathu indaha fi baiti mujawirin wa atathu bil ma'i wat ta'am. Jadi perempuan tersebut memasukkan
Muslim bin Uqail di rumahnya, kemudian diberikan makan dan diberikan minum. Kemudian walakin waladaha kama bi ikhbari Ubaidillah bin Ziyad bi makani Muslim bin Uqail. Ternyata anaknya perempuan tadi ini pergi kasih tahu kepada Ubaidillah bin Ziyad tentang di mana Muslim bin Uqail bersembunyi. Coba bagaimana pengkhianatan mereka terhadap Muslim bin Uqail. Padahal mereka yang memanggil, mereka yang sudah mengirim surat, mereka yang sudah menyatakan siap membayar hidup dan mati. Tapi ternyata mereka takut mati, baru ditakut-takuti tentang pasukannya negeri Syam, mereka sudah takut. Fa arsala ilaihi 70 rajulan fahasaruhu faqatalahum. Maka Ubaidillah bin Ziyad mengutus 70 orang untuk mengepung rumahnya perempuan tadi yang di dalamnya ada Muslim bin Uqail. Faqatalahum. Ternyata Muslim bin Uqail melawan mereka. Nah, fi nihaya yang jelasnya pada akhirnya Muslim bin Uqail menyerahkan diri. Istaslama lahum indama ammanuhu fa uhiza ila qasr al-imara. Jadi ketika 70 orang ini memberikan jaminan keamanan kepada Muslim bin Uqail, Muslim bin Uqail menyerahkan diri dan dibawalah ke istana istana kerajaan allazi fihi Ubaidillah bin Ziyad, yang di situ ada Ubaidillah bin Ziyad. Falamma dakhala, dan setelah Muslim bin Uqail masuk, salahu Ubaidillah an sababi khuruji hadza. Maka bertanyalah Ubaidillah bin Ziyad kepada Muslim bin Uqail tentang sebabnya dia keluar, kenapa? Artinya kenapa dia keluar dari kota Mekah datang ke Kufa. Faqala bai'atun fi anaqina lil Husain bin Ali. Jadi jadikan alasan bahwa kami punya baiat, di pundak kami ada baiat terhadap Husain radhiyallahu anhu. Qala awalaysat fi unukika bai'atun li Yazid. Maka Ubaidillah bin Ziyad bertanya, bukankah kamu katanya sudah memiliki baiat, di pundakmu sudah ada baiat kepada Yazid? Karena semua diperintahkan untuk membaiat Yazid. Faqala lahu inni qatiluka. Maka Muslim bin Uqail berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, inni qatiluka. Saya akan memerangi kamu. Saya akan membunuh kamu. Qala da'ni usi. Maka Muslim bin Uqail mengatakan, kalau begitu biarkan saya katanya dulu berwasiat, ya. Biarkan dia dulu berwasiat. Dikasih izin. Maka dikasih kesempatan Muslim bin Uqail untuk berwasiat. Faltafata fawajada Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas waktu itu berada di pihaknya Ubaidillah bin Ziyad. Nah, setelah itu dia lihat bahwa ternyata ada Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Faqala lahu, maka Muslim bin Uqail mengatakan kepadanya, anta aqrabun nasi minni rahiman. Kamu adalah orang yang paling dekat kepada kami, kepada saya secara hubungan kekeluargaan. Ta'al usika. Kalau begitu sini saya katakan mewasiatkan sesuatu kepadamu. Fa akhazahu fi janibin minad dari wa awsahu. Maka tadi Muslim bin Uqail mewasiatkan kepada Umar bin Sa'd ibn Abi Waqqas dan mengatakan bi ayyusila ilal Husaini bi ayyarji. Dia meminta kepada Umar bin Sa'd ibn Abi Waqqas untuk mengirim surat kepada Husain radhiyallahu anhu supaya jangan teruskan perjalanannya ke Kuba, karena ceritanya sudah berubah. Tadi kan cerita kiriman surat pertamanya, coba ke sini, semuanya sudah siap. Orang-orang Kufa siap hidup dan mati, siap membela kamu, sudah membayar, silakan datang ke sini. Maka keluarlah Husain. Tapi setelah terbalik kejadiannya, maka dia meminta kepada Umar bin Sa'd bin Waqqas, coba kirim surat secepatnya kepada Husain bin Ali. Husain bin Ali supaya membatalkan keberangkatannya pergi di Kufa. Kalau sudah berangkat, maka dia harus pulang. Maka dikatakan waqala Muslim kalimatuhul masyhura. Coba perkataannya, coba dengarkan. Fa arsala Umar ibn Sa'ad rajulan ilal Husaini liyukhbirahu. Maka Umar bin Sa'ad mengutus seorang laki-laki kepada Husain untuk menyampaikan berita yang sebenarnya bi annal amra qad inqada, bahwa masalah ini sudah selesai. Jangan teruskan perjalananmu ke Kufa. Wa anna ahlal Kufati qad khada'uhu, bahwa sesungguhnya orang-orang Kufa telah mengkhianati Husain radhiyallahu anhu. Ya.
Wa qala Muslim kalimatul masyhurah, Muslim bin Uqail mengatakan dengan kalimat ini masyhur, mengatakan irji bi ahlika wa la yugarrannaka ahlul Kufah. Ini surat ditujukan kepada Husain. Irji ila ahlik, batalkan keberangkatanmu ke Kufah, kembali kepada keluargamu, wa la yagurrannaka ahlul Kufah, dan janganlah kamu tertipu daya dengan penduduknya penduduk Kufah. Fa inna ahlal Kufah, ini anunya ya, Muslim bin Uqail. Fa inna ahlal Kufati kad kadzabuka wa kadzabuni. Karena sesungguhnya orang-orang Kufah ini, penduduk orang Kufah, kadzabuka, telah mendustakan kamu, wa kadzabuni, dan telah mendustakan saya. Kad kadzabuka wa kadzabuni, sudah berbohong, maksudnya mendustakan, bukan mendustakan, sudah berbohong kepada kamu dan berbohong kepada saya. Kadzabuka wa kadzabuni, sudah membohongi kamu dan membohongi saya dengan surat-surat yang dia kirim bahwa mereka siap membayat alih hidup dan mati, pokoknya dia siap membela. Padahal waktu itu kan berapa? 4.000 dan lebih bersama dengan orang-orang Kuba, kemudian datang mengepung rumahnya Ubaidillah, istananya Ubaidillah bin Isyad, kemudian mereka mundur tas satu-satu. Mundur tas satu-satu. Walaysa likadzibi ra'yin qutila inda dzalika Muslim bin Uqail fi yaumi Arafah. Dan terbunuhlah Muslim bin Uqail pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari orang hukum di Arafat, Muslim bin Uqail terbunuh. Wa kana al-Husainu qad kharaja min Makkah fi yaumit tarwiyati qabla maqtali Muslim bin Uqail bi yaumi Uhai. Sementara Husain radhiyallahu anhu sudah menuju ke Kufah pada yaumut tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, satu hari sebelum terbunuhnya Muslim bin Uqail. Baik. Nah, coba kita lihat bagaimana sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju dengan keluarnya Husain radhiyallahu anhu menuju ke Kufah. Mu'aradatus sahabati lil Husaini fi khurujihi. Wa kana katsirun minas sahabati kad hawalu man al-Husaini bin Ali min al-khuruj. Jadi banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu persis. Mereka tahu ini masalahnya bukan masalah hal yang sepele, sehingga mereka mengatakan kepada Husain jangan keluar, jangan tinggalkan Mekah, apalagi sampai menuju Kufah, karena dia tahu siapa itu orang-orang Kufah. Di antara yang melarang adalah Abdullah bin Umar, yang melarang juga Abdullah bin Abbas, yang melarang Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Zubair, begitu pula saudaranya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ini anaknya Ali radhiyallahu anhu. Kullu haula'i lamma 'alimu anna al-Husain yuridu al-khuruj ila al-Kufati nahahu. Jadi mereka Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Muhammad bin Hanafiyah, termasuk Abdullah bin Zubair yang juga tidak. Abdullah bin Zubair ini kan tadi keluar dari Madinah juga kan, menuju Mekah, dan tidak membawa membaiat Yazid juga, tapi tetap juga melarang Husain radhiyallahu anhu supaya jangan pergi ke Kufah. Coba kita lihat apa yang mereka katakan. Baik. Abdullah bin Abbas qala lil Husaini lamma aradu al-khuruj. Abdullah bin Abbas berkata kepada Husain pada saat Husain ingin keluar meninggalkan Mekah menuju kota Kufah, laula ayyuzri bi wa bikan nasu lashabbastu yadayya fi ra'sika falam atruk tadhhab. Andaikan saya katanya tidak mau andaikan alola ayyazri bi wa bikan nasu, andaikan tidak dilihat oleh orang, andaikan saya dan kamu tidak dilihat oleh orang, la syabastu yadayya fi ra'sika, maka saya akan mengalungkan kedua tangan saya di kepalamu, falam atruka, dan saya tidak akan membiarkan kamu keluar menuju Kufah. Artinya itu bahasa kinayah bagaimana Abdullah bin Abbas betul-betul tidak menginginkan Muslim Husain radhiyallahu anhu keluar meninggalkan kota Mekah menuju Kufah. Abdullah bin Umar qala Syafi'i rahimahullah, kana Ibn Umar bi Makkah. Abdullah bin Umar berada di Mekah, falamma bimbalagha anna al-Husain qad tawajjaha ila al-Iraq. Dan setelah dia tahu bahwa Husain sudah berangkat menuju Irak, falahikahu ala masiriti salasati layalin faqala aina turid. Coba bagaimana Abdullah bin Umar tidak menginginkan
Husain radhiyallahu anhu berangkat ke kota Kufah. Padahal ini kan perjalanan 3 hari berangkatnya Husain, tapi disusul oleh Abdullah bin Umar. Sudah perjalanan 3 hari semenjak Husain radhiyallahu anhu meninggalkan kota Mekah menuju Kufah, itu sudah 3 hari. Dan setelah 3 hari baru ketahuan oleh Abdullah bin Umar, dan itu disusul oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tujuannya untuk apa? Cuma untuk mencegah dan melarang supaya jangan berangkat ke Kufah. Setelah ketemu, faqala aina turidun, maka berkatalah Abdullah bin Umar kepada Husain, aina turidu, kemana kamu pergi? Qala al-Iraq, saya katanya mau pergi Iran. Wa akhraj lahu al-kutub allati ursilat min al-Iraq yulinuna annahum ma'hum. Dan ini untuk meyakinkan Abdullah bin Umar, Husain radhiyallahu anhu mengeluarkan surat-surat yang dikirim oleh penduduk orang Kufah untuk membuktikan bahwa ini betul-betul orang Kufah menginginkan saya ke sana dan menginginkan saya menjadi khalifat. Wa qala hadza kutubuhum wa bai'atuhum. Husain berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini katanya surat-surat mereka dan ini baiat mereka. Surat-surat mereka dan ini baiat mereka. Qala bin Umar la ta'tihim. Tapi Abdullah bin mengatakan jangan ikuti, jangan pergi, jangan ke sana. Fa abal Husainu illa ayadhhab. Tapi ternyata Husain radhiyallahu anhu tidak mau kecuali tetap mau dia pergi. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun radhiyallahu anhu mengingatkan kepada Husain radhiyallahu anhu dengan satu hadis. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, inni muhaddisuka haditsan. Saya katanya akan menyampaikan kamu satu hadis. Inna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa khayyarahu baina dunya wal akhirah. Jibril datang kepada Rasulullah dan memberikan pilihan kepada Rasulullah antara akhirat, antara dunia dengan akhirat. Dan apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhtaral akhirata wa lam yuridid dunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih dunia dan menolak, lebih memilih akhirat dan tidak menerima dan tidak menginginkan dunia. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Husain, wa innaka bid'atun minhu. Sesungguhnya kamu Husain adalah bahagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin mengingatkan Husain, kalau paman Musa, nenek kakekmu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih pilihan antara dunia dan akhirat, maka dia lebih memilih dari akhirat. Kamu juga mestinya seperti itu, karena kamu bahagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai memilih dunia dibandingkan akhirat. Wallahi la yaliha adum minkum abada wa ma sarafa Allahu ankum illa allazi huwa khairul lak. Coba. Ini pesan sangat mendalam dari Abdullah bin Umar dan juga termasuk untuk kita. Wa ma sarafallahu ankum illa allazi huwa khairul lak. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala palingkan dari kamu kecuali hal itu baik untuk kamu. Ini yang harus kita yakini. Artinya berarti sesuatu hal yang Allah palingkan dari kita, berarti itu adalah baik buat kita. Maksudnya Abdullah bin Umar mengingatkan kepada Husain, kalau Allah Subhanahu wa taala memalingkan kamu dari kekhalifahan dan tidak mengangkat kamu menjadi khalifah, maka itu lebih baik. Maka itulah yang terbaik untuk kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu juga yang kita harus wa ma sarafallahu ankum illa allazi huwa khairul lakum. Ini kalau terkadang dalam satu masalah kita menginginkan sesuatu tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari sesuatu hal yang tersebut, fa huwa khairul lakum, maka itulah yang baik. Jangan kemudian kita mengatakan pemanya kita menginginkan sesuatu kemudian tidak tercapai, ini kayaknya ada masalah dan lain sebagainya. Tapi fa aba ayarji. Husain radhiyallahu anhu tetap tidak mau kembali ke kota Mekah dan bertetap ingin melanjutkan perjalanannya ke Kufah. Fa'tanakahu Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memeluk Husain radhiyallahu anhu wa baka. Menangis Abdullah bin Umar radhiyallahu karena dia tahu persis apa yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian dia mengatakan, coba caranya menyampaikan pesan,
astaudiukallahu min qatilin. Astaudiukallahu min qatilin. Saya menyerahkan sepenuhnya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan. Jadi barangkali Abdullah bin Umar sudah mendapatkan isyarat bahwa akan terjadi seperti itu. Makanya astaudiukallahu min qatilin, saya titipkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadilah seperti apa yang diperkirakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hasan ya. Baik. Kita lanjut dulu. Ini habiskan dulu pernyataan sahabat. Waqala Abu Sa'id Al-Khudri. Coba. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, qala ya Abu Abdullah. Ini ditujukan kepada Husain. Inni laka nasihum wa inni alaikum musfiqun. Bahwa sesungguhnya saya menasihati kamu dan saya sangat mencintai dan menyayangi kamu. Ini nasihatnya Abu Sa'id Al-Khudri kepada Husain radhiyallahu anhu. Qad balagani annahu qad kana katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah. Setelah sampai kepada saya bahwa kamu mendapatkan surat dari satu kaum di Syiah, pendukung kamu. Mereka meminta kamu untuk keluar kepada mereka. Fala takhruj ilaihim, maka janganlah kau meninggalkan Mekah pergi ke Kufah. Ini Abu Sa'id Al-Khudri. Karena kenapa? Fa inni sami'tu abaka yaqul, karena saya mendengarkan bapakmu, siapa bapaknya adalah Ali radhiyallahu anhu, yaqul, berkata tentang orang-orang Kufah. Tentang orang-orang Kufah ini, apa kata Ali radhiyallahu anhu? Wallahi laqad malaltuhum wa abgadtuhum wa malluni wa abgaduni. Wallahi laqad malaltuhum, demi Allah saya sudah membuat mereka membosankan mereka dan membuat mereka marah. Wa malluni, dan mereka telah membuat saya jenuh dan bosan. Wa abgaduni, dan membuat marah, mereka sudah marah kepada saya. Wa ma yakunu minhu wafa'un kat, ini wa ma yakunu minhu wafa'un kat, sama sekali dari mereka katanya tidak ada satupun janji yang pernah ditepati. Nah, yang menjanjikan ini Husain siapa? Orang-orang Kufah yang mengirim surat pendukungnya. Wa man faza bihin faza bisamil akhyab, wallahi ma lahum niyatun wala azmun ala amrin wala sabrun ala sayfin. Coba. Wa man faza bihin faza bisamil akhyab, wallahi ma lahum niyatun wala azman. Demi Allah, kata Ali radhiyallahu anhu, mereka itu sama sekali tidak memiliki niat, sama sekali tidak memiliki azam terhadap sesuatu, dan mereka tidak pernah memiliki kesabaran menghadapi pedang. Makanya tadi ketika ditakut-takuti sama siapa namanya, Ubaidillah bin Ziyad, tentang bagaimana dahsyatnya pasukan Syam, mereka langsung mundur tak satu saku, penakut mereka. Karena memang begitu sifatnya orang-orang munafik yang menyembunyikan kebencian dan menampakkan ketaatan dan kebaikan. Orang munafik begitu. Makanya orang-orang munafik itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah apa? Perintah jihad. Sehingga nampaklah kemunafikan mereka, sehingga berbagai macam alasan dikeluarkan. Kalau sebelumnya mereka ikut salat bersama Rasulullah, ada kebaikan-kebaikan mereka ikut bersama Rasulullah, tapi ketika turun perintah jihad, langsung mereka mengatakan inna buyutana aura, rumah kami katanya kosong, anak perempuan kami siapa yang jaga. Itu dijadikan alasan semua untuk tidak pergi. Tapi nampaklah kemunafikan yang ada dalam dalam diri mereka. Wa mimman asyara al-Husaini bi adamil khuruj min ghairi sahabati al-Farasdak asy-syair. Ini begitu pula Abdullah bin Zubair. Coba Abdullah bin Zubair apa katanya kepada Husain radhiyallahu anhu. Padahal Abdullah bin Zubair ini termasuk orang yang tidak membaiat Yazid, tapi tetap tidak menginginkan Husain berangkat dan bergabung dengan orang-orang Kufah. Apa kata Abdullah bin Zubair? Aina tadhhab? Kemana kamu akan pergi? Tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhak.
Kamu akan pergi katanya kepada suatu kaum, qatalu abaka, yang mereka membunuh bapakmu, wa ta'anu akhaka, dan mereka yang menikam dan mengkhianati saudaramu. La tadhhab, jangan pergi. Dilarang pergi oleh fa'aba Husain illa ay yakhraja, maka tetap dia ingin pergi. Nah coba, Al-Husain yasul ila Al-Qadisiyah, ini terakhir ya. Walamma balaga Al-Husain khabara Muslim bin Uqail an tariqir Rasulillah arsala Umar bin Sa'ad. Coba, setelah Husain radhiyallahu anhu sampai berita tentang terbunuhnya Muslim bin Aqil, dan sampai berita tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Kufah, setelah sampai di Al-Qadisiyah, daerah Al-Qadisiyah, kemudian sampailah Umar Ibnu Abi Waqqas, Ibnu Sa'ad Ibnu Abi Waqqas, yang diutus tadi oleh yang diutus untuk menyampaikan fahammal Husainu ayyarji'a. Maka setelah sampai berita kematian Muslim bin Uqail dan pengkhianatan orang-orang Kufah, maka pada waktu itu Husain ingin kembali ke kota Mekah. Tapi pada saat ingin kembali ke kota Mekah, maka berbicaralah anak-anaknya Muslim bin Uqail yang terbunuh. Sepupunya itu berarti apanya namanya itu? Kemenakan ya. Kemenakannya berkata, faqalu, maka mereka mengatakan, la wallahi la tarju hatta na'khudhu bi tha'ri abina. Coba, demi Allah kamu tidak boleh kembali ke kota Mekah sampai kami bisa membalaskan dendam kematian sampai kami bisa membalaskan dendam terhadap kematian bapak kami. Hatta na'khudha bi tha'ri abina fa nazala ala ra'yihim. Maka Husain radhiyallahu anhu sepakat dengan pendapatnya anaknya Muslim bin Uqail. Wa ba'da an alima Ubaidillah bin Ziyad bi khurujil Husain, dan setelah Abdullah bin Ziyad tadi gubernur di mana? Kufah dan Basrah. Setelah dia tahu bahwa Husain radhiyallahu anhu keluar, amara al-Hurr bin Yazid at-Tamimi ay yakhruja bi alfi rajulin muqaddama liyalqal Husain fit tariqi falyakal Husain qariban min al-Qadisiyah. Maka diperintahkan dan beritakan Al-Hurr bin Yazid untuk bertemu dengan Husain di jalan dan membawa sekitar 1000 pasukan. Faqala lahu al-Hurr ila aina binti Rasulullah. Coba bagaimana Al-Hurr bin Yazid tetap sopan kepada Husain radhiyallahu anhu dan mengingat bukan namanya Husain yang disebutkan, tapi yang disebutkan siapa? Yang disebutkan adalah anaknya Rasulullah Fatimah, anaknya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ila aina yabna binti Rasulillah, kemana kamu ingin pergi wahai anak laki-laki dari anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ila al-Iraqi, saya katanya ingin pergi ke Irak. Coba, apa sarannya tadi Al-Hurr bin Taimah supaya menghilangkan kesan bahwa yang memerintahkan untuk membunuh Husain radhiyallahu anhu adalah Ubaidillah bin Ziyad. Apa kata Al-Hurr tadi? Mengatakan fa inni amuruka antarji. Andaikan umpamanya Ubaidillah bin Ziyad yang memerintahkan untuk membunuh Husain radhiyallahu, maka dia tidak akan, Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi tidak akan mengatakan saya perintahkan kamu untuk pulang, meminta kamu untuk pulang saja. Fa inni amuruka antarji. Pesannya pulang mau saja, kembali saja ke kota Mekah. Wa alla yabtaliyani Allahu bik. Supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menguji satu dengan cobaan dengan kamu. Irji min haitsu ataita aw izhab ila Syami ila haitsu Yazid la taqdum ila al-Kufah. Coba pesannya. Karena dia tahu persis bagaimana orang-orang Kufah. Dua saja katanya, kembali kepada dari mana kamu datang, dari mana di Mekah, atau kamu sekalian pergi ke Syam, tempat di mana ada Yazid. Pergi ke Kufah, kembali ke kota Mekah, atau kembali sekalian pergi di Syam, tempat di mana Yazid ada beradab. Fa'abal Husainu dzalika, maka tapi Husain tetap tidak mau. Thumma ja'ala al-Husaina yasiru jihatal Iraqi wa sara al-Hurr bin Yazid yu'aqisu wa yamna'uhu. Jadi dilarang. Faqala lahu Husain ibta'id anni sakilatku ummak. Faqala al-Hurr bin Yazid wallahi law qalaha ghairuka min al-arab laqtasastu minhu wa min ummi walakin ma za aqulu wa ummuka sayyidatun nisa'il alamin. Coba bagaimana adabnya Al-Hurr bin Tamim. Ada sakilat ketika Husain mengatakan ibta'id anni, menjauh dari ini, kan dia halangi supaya jangan melanjutkan perjalanan ke Kufah. Tapi pas dia halangi, dia mengatakan ibta'id anni sakilatku ummuk,
sakilat kuma itu kita namanya bicara kotor yang menunjukkan tuduhan kepada ibunya. Makanya Al-Hurra bin Tamim mengatakan, wallahi law qalaha ghairuka minal Arab. Andai kan bukan katanya kau yang mengatakan perkataan ini, sakilatku ummak. Itu biasa umpamanya kau biasa orang bertengkar itu melibatkan tuduhan kepada nakada-kada itu makna itu begitu, sakilatku ummak. Apa kata Al-Hurra bin Tamim? Lau qalaha ghairuka minal Arab, andai kan bukan kamu yang mengatakan ini, sudah laktasastu minhu wa min ummik, saya sudah katanya mencincang kamu dengan bersama dengan ibunya sekalian. Ya, tapi dia mengatakan walakin maza aqulu, tapi apa yang saya harus katakan dan apa yang saya harus lakukan, wa ummuka sayyidatun nisa'il alamin, dan ibumu katanya adalah apa namanya sayyidatu, pemimpin perempuan wanita-wanita yang ada di dalam ini. Ini nanti kita lanjut pada pembahasan kedua tentang terbunuhnya Husain setelah usulul Husaini ila Karbala, supaya nanti kita tahu siapa sebenarnya adalah pelaku pembunuhan daripada sehingga penyebab terjadinya terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, yang kemudian sekarang diperingati oleh orang-orang Syiah itu 10 Muharram ya. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah ya tetap bersedih dengan kejadian yang menimpa cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ya mencintai Husain, mencintai Ali, mereka itu adalah bahagian daripada keluarganya Rasulullah SAW, dan wajib kita untuk mencintai, tapi tidak seperti yang yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Taib. Tentang hadis yang menyatakan masa khalifan hanya berusia 30 tahun, apakah itu berarti tidak akan ada lagi khalifah di hari kemudian? Ya kalau dasarnya nasnya hadis seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW itu ada sambungannya, dan setelah itu akan berubah menjadi sistem kerajaan. Jadi sistem kerajaan itu mulai daripada zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu dan seterusnya sampai kita sekarang menjadi sistem presidensial atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini kalau artinya berdasarkan hadis itu ya mungkin nanti kalau setelah siapa lagi Imam Mahdi diturunkan. Tapi ini kemudian pertanyaan, apakah dengan turunnya Imam Mahdi nanti situasi akan berbentuk kekhalifahan atau seperti apa? Kita tidak bisa kecuali ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti turunnya Imam Mahdi akan membentuk satu sistem kekhalifahan dan bagaimana dan lain sebagainya. Yang jelasnya Imam Mahdi akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan turun ya. Karena Imam Mahdi itu kan bukan mengatakan dia lahir ya. Lahir. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismuhu ala ismi wa ismu abihi wa ismu abi ala ismi abi. Jadi namanya Imam Mahdi itu Rasulullah mengatakan namanya seperti namaku dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi namanya Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah namanya. Jadi kita tunggu saja dari keturunannya Rasulullah SAW dari Pancar Fatimah. Jadi nama dia mengatakan ismuhu ala ismi abi, ismuhu ala ismi wa ismu abi ala ismi abi. Namanya sama dengan namaku dan namanya bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi makanya kalau mau jadi kasih anak nama Muhammad dan Muhammad kemudian nanti Abdullah, jadi nanti keturunan Muhammad bin Abdullah. Kalau ada keturunan tak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa usia Husain radhiyallahu anhu pada saat hendak berangkat ke Kufa? Ini masih dia kayaknya belum sampai berumur 40 tahun ya. Karena lebih tua daripada Yazid. Lebih tua daripada Yazid, wallahu alam. Namun kenapa tidak ada sahabat yang mendampingi beliau dalam perjalanan menuju ke Kufa? Ini tadi kita lihat ya. Banyak sahabat yang kemudian tidak setuju dengan keluarnya Husain radhiyallahu anhu, karena dia tahu persis apa yang akan membayangkan apa yang akan terjadi tentang kalau dia keluar. Makanya pesan-pesannya jangan keluar. Kemudian yang kedua, karena memang pada pelajaran sebelumnya kita tahu kebanyakan sahabat yang kemudian memilih untuk no comment. Tidak ada yang mau ikut terlibat. Apakah dia berada di pihak Muawiyah atau berada di pihak